Kata Rasulullah, orang yang setiap malam, ini masalahnya, orang yang setiap malam itu membaca surah Tabarok, dibaca tiap malam, itu nanti anak-anakku begitu masuk ke liang kubur itu ada malaikat mungkar wa nakir itu ngapain? Fit and proper test kan ya, ini pantas nggak ke surga apa ke neraka ya? Pertanyaannya itu udah dibocorin loh ya. Maka timbul pertanyaan itu, bocorin soal ujian itu dosa apa enggak ya? Hah? Karena ujian yang paling penting itu sudah dibocorin sama Allah ya kan? Itu ujian paling penting loh, itu ujian syafai kan ya? Tapi menentukan apa itu? Surga dan neraka. Itu penting banget loh. Jadi nanti kamu itu begitu masuk ke alam akhirat itu ditanya kan sama malaikat mungkar wa nakir. Pertanyaannya sederhana loh. Man rabbuka, itu ditanya. Kemudian wama kitabuka, waman nabiyuka, wama dinuka. Itu kalau lulus di situ anak-anakku, masya Allah, itu jalan selanjutnya itu lempeng. Makanya orang kalau meninggal itu didoakan, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Karena dari Quran, yusabbitullahu alladziina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu hanya orang yang sabat. Kamu nggak boleh merasa sudah hafal. Maka kita hafalnya mau dari TK loh. Ya saya nggak tahu TK-nya kamu. TK-nya saya dulu, saya masih ingat itu. Guru TK saya itu di Kebayoran Baru itu, guru agamanya itu masuk kelas ngajarin. Nanti anak-anakku ada pertanyaan di alam kubur, ya kan? Ditulis tuh pakai kapur, pakai bahasa Indonesia, pakai dirawatin. Man rabbuka, Allahu Rabbi. Ayo ikutin bu guru ya. Man rabbuka. Yang saya masih kecil-kecil tuh pakai dasi kupu-kupu, pakai topi, ya. Man rabbuka. Kemudian dia Allahu Rabbi. Wa ma kitabuka, Al-Qur'anu kitabuna. Itu saya hafal mulai TK loh anak-anakku. Tapi apa pasti bisa jawab? Nggak bisa. Itu nanti yang bisa jawab sebetulnya itu bergantung kepada siapa itu? Amalan orangnya. Maka ada orang, banyak ulama mengatakan bergantung amalnya. Kalau kamu rajin istiqomah baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu nanti begitunya man rabbuka, yang jawab itu Tabarakalladzi biyadihil mulku sampai selesai. Sayyidina Bilal lebih hebat lagi. Begitunya man rabbuka, balik badan. Lihat punggung. Ya kan? Lihat punggung saya itu. Hilangkan dagingnya itu, ya kan? Bekas cambuk itu kan masih ada. Iya, apa kurang untuk menunjukkan keimanan saya kepada siapa itu? Kepada Allah dan Rasulullah. Saya dulu, itu cerita yang tadi itu, saya dulu itu ada batu yang panas, saya duduk dibaringkan di atasnya, dikasih batu yang panas sama Umayyah itu. Saya tidak berteriak apapun kecuali ahadun ahad. Nggak ada, Rasulullah tolong dong. Allah gimana sih? Katanya Allah ala kulli syai'in qadir. Katanya Allah itu akan menolong. Intan surullaha yang surga. Bilal enggak ada. Bilal disiksa itu cuma satu kok anak-anakku ke sepanjang siksaan itu. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Berhenti itu bukan karena pingsan. Gimana nggak pingsan wong? Siksaan itu luar biasa, di luar batas-batas apa itu? Kemanusiaan. Maka nanti kata berapa ulama, itu Bilal tinggal balik apa itu? Balik badan. Ya, kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka, balik badan kayak gini. Nih malaikat lihat bekas cambukan. Kamu jangan niru gitu. Oh, kalau ditanya malaikat balik badan, begitu balik badan ada kurap, panu, ya. Iya, tentu bukannya dapat rahmat, malah dapat apa itu? Cambukan. Nah, itu anak-anakku ya, makna dari yang saya katakan tadi, Al-Quran itu bisa jadi hujjatun laka au hujjatun alaika.